Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan pelajaran IPA, yaitu tentang perpindahan panas. Langsung saja kita ke materi perpindahan panas. Panas atau kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu, seperti air yang akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Panas atau kalor juga demikian. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ketika air panas dicampur dengan air dingin, maka keduanya akan menjadi air hangat. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas menuju air dingin sehingga mencapai suhu seimbang, yaitu menjadi air hangat. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan panas secara konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat berbahan logam. Selanjutnya yaitu contoh perpindahan panas secara konduksi. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Yang kedua, tangan memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita tentu akan merasakan panas. Yang ketiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang keempat, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Dan yang kelima yaitu tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor atau panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor atau panas terjadi akibat perbedaan massa jenis antara dua benda. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama contohnya yaitu air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini terjadi karena partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah. Sehingga angin dari laut memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Contoh yang ketiga yaitu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Selanjutnya yaitu perpindahan panas secara radiasi. Apa sih perpindahan panas secara radiasi itu? Perpindahan kalor atau panas dengan cara radiasi berbeda dengan perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi.
Jika pada perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi, kedua benda yang berbeda suhu harus bersentuhan. Lain halnya dengan perpindahan kalor secara radiasi. Kedua benda tidak harus bersentuhan. Hal ini dikarenakan kalor berpindah tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ini dinamakan radiasi. Pernahkah kalian menjemur pakaian berwarna hitam dan putih secara bersamaan? Ternyata pakaian yang berwarna hitam lebih cepat kering jika dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda warna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Pakaian berwarna hitam juga menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh, sehingga orang yang memakai baju hitam pada malam hari akan merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa radiasi. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu, dan menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Sampai di sini materi dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.